di-record juga oleh Zaki Oke, sehingga nanti bisa disosialisasikan pada teman-teman Ibu. baik. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Dan terima kasih pada Bu Nadia yang sudah menjembatani ya untuk dilakukannya sosialisasi pengusulan kaji etik. Ya, eh kaji etik ini dirasakan perlu memang dalam konteks ilmiah di dalam penelitian. Kaji etik itu menjadi hal yang penting ya untuk bisa apa menjaga hak-hak responden atau subjek penelitian diberlakukan secara adil ya. Eh, tidak mm, tidak ada bahaya yang tidak atau malefisien memiliki kemanfaatan ya jauh dari apa pelanggaran-pelanggaran ya punya otonomi itu semua dijaga ya tujuannya itu dari komisi etik. Nah, eh, apa yang harus dilakukan oleh para peneliti untuk bisa menggunakan apa komisi etik Jakarta Poltekkes Jakarta 3 di dalam pengajuan telah etik ada beberapa syarat yang memang harus dilakukan ya. Kalian bisa di mana aja ya untuk mengajukan etik dan masing-masing punya kebijakannya sendiri. Sementara di Poltekkes Jakarta 3 ini kita awalnya punya sistem namanya SIM EPK ya, tapi untuk saat ini masih di dalam penyesuaian karena upgrade versi sehingga masih membutuhkan beberapa komponen yang menyesuaikan ya. Sehingga untuk saat ini supaya tetap berjalan, berarti pengajuannya kita lakukan dengan secara online tetap, tetapi non aplikasi. Nah, di sini kami coba untuk bisa apa menyampaikan bagaimana sih langkah-langkah ya. Nah, sebelumnya eh, kami perkenalkan dulu di Komisi Etik itu kita punya tim ya. Saya sendiri sebagai ketua. Waktu sebelumnya Bu Eviana, karena Bu Eviana menjadi wadir sehingga diturunkan dan sekretaris menjadi Bu Neni dari TLM dan kemudian Bu Bekti yang kalian sudah tahu ya Bu Bekti yang mana. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Saya berharap semuanya sudah membuka apa persyaratan ya, link yang yang sudah kita berikan untuk dicoba sekarang. Jadi nanti sistemnya kalian yang menyampaikan kita sama-sama eh, dilakukan pendampingan ya. Tapi sebelum itu saya coba share dulu sedikit ya untuk apa alur pengusulan ya, pengusulan dari kaji etik ini udah kelihatan belum? Sudah ya. Suara saya bisa terdengar jelas atau putus-putus Di sini karena jelas Ibu. jelas ya. Ya, Ya, kadangkala di tempat saya itu suka ini juga sinyalnya. Ya, ini bisa kau baca nggak? Saya malah nggak bisa kebaca ya. Di mana sih di gedenya? Coba 100. Nah, 100 aja satu-satu ya. Satu-satu. Oh kali mungkin kalau Mbak Bekti ada di sini bisa bantu. Ini untuk naik turunnya pakai apa nih? Kok bisa geser kok malah jadi besar? Gede kecil, gede kecil. Izin Bu dicoba pakai tangan, terus diklik, di scroll atas bawah gitu Bu. Oh, tangannya diklik ya, nggak boleh dilepas Heeh. ya. Iya Bu. Oh iya ya, oke, makasih Bu Nat. Ini nggak teknik juga soalnya. Baik, kita coba ya. Untuk memahami ini, bagaimana alur proses pengajuan ethical clearance ya, tanpa aplikasi kepada KEPK Poltekkes Jakarta 3 ya. Yang jelas nanti kita akan kasih linknya. Di situ ada pengecekan dokumen ya. Jadi nanti pengecekan dokumen itu apa saja sih yang harus disiapkan? Ya, nanti kita lihat bareng-bareng.
Nah, kemudian setelah lengkap, lalu dikirim eh, pengajuannya, ya, diupload semua file ke email. Jadi nanti kirimnya via email, ya, ke Sekretariat KEPK. Nah, kemudian nanti setelah masuk, ini akan ada verifikasi berkas, ya. Verifikasi berkas ini untuk melihat kelengkapan. Jadi supaya efisien, kalianlah yang nanti apa, mengecek kelengkapan dokumen. Karena kalau sudah nanti ternyata di verifikasi ada berkas yang tidak lengkap, maka ada proses pengembalian dan itu butuh waktu, ya. Sayang kalau waktunya untuk bisa berproses lanjut, ini harus dikembalikan. Belum nanti balik lagi, ya. Jadi himbauan kami semua ketika mengusulkan itu dalam kondisi lengkap, ya, dan sesuai dengan arahan. Nah, kemudian setelah eh, verifikasi berkas dan dinyatakan bisa lanjut untuk ditelaah, nah selanjutnya akan dikirim ke reviewer. Jadi kita punya reviewer, ya, yang terdiri dari 4 bidang keilmuan yang ada di jurusan keperawatan, ya, yang mewakili TLM, fisioterapi, keperawatan, dan juga kebidanan. Nah, kalau bicaranya pembidangan di tahap awal itu semua bisa melakukan telaah karena masih dalam telaah awal. Kalau nanti berlanjut, jadi kalau bicara apa, hmm, jenis dari ethical clearance itu ada exempted, ya, kemudian ada expedited dan ada full board. Jadi exempted itu yang tidak memerlukan telaah lanjut, ya. Jadi dengan diputuskan saat ini, oke, ini tidak butuh lolos kaji etik yang lebih ini, ya, maksudnya dengan telaah aja sudah mencukupi sehingga nanti yang akan keluar adalah exempted. Nanti kalau ketika bicaranya, oh ternyata penelitian kalian eh, pada pasien atau pada responden yang kategori apa sih istilahnya, vulnerable atau rentan, ya, dalam kelompok rentan. Nah, itu dikaji lagi kelompok rentannya ini seperti apa? Apakah eh, pem, apa, pemberlakuan atau intervensi yang dilakukan itu eh, berbahaya atau beresiko terjadi gangguan atau resiko terjadi pelanggaran etik, maka akan lanjut ke apa, apakah expedited atau full board. Kalau masih ringan aja dampaknya, dia akan masuk ke expedited. Tapi kalau ini dampak resikonya tinggi, maka harus dilakukan full board. Jadi nanti tidak cuma 2 orang yang mereview, tapi minimal 5 orang mereview, ya, penelitiannya. Nah, itu kalau full board. Tapi kalau dilihat dari karakteristik skripsi yang ada di jurusan keperawatan, semuanya itu adalah penelitian deskriptif, ya. Jadi tidak ada intervensi, tidak ada kuasi eksperimen, sehingga ini kelihatannya resikonya menjadi minimal. Bukan tidak ada resiko, ya, resikonya minimal. Dan nanti dalam tahap awal ini bisa selesai telah awal bisa diputuskan, gitu, ya. Nah, bagaimana caranya? Nanti kalau sudah selesai diproses, ya, jadi kita punya rentang, ya, karena reviewernya juga adalah dosen, sehingga waktu penyelesaiannya itu harapannya paling lama 2 minggu, paling lama, ya. Itu rentang yang sudah harus dieksekusi, ya. Eh, Normalnya ketika dia sudah masuk, ya, jadi nggak nggak gini, ya, maksudnya misalnya Amar Amar masukin tanggal 5, ya, kemudian besoknya tanggal siapa lagi, ya, eh eh, Jila misalnya masukin tanggal 6, ya, terus Talita masukin tanggal 7, terus satu-satu dioper ke itu, tidak seperti itu. Jadi kita akan tunggu sampai hari Jumat, ya, biasanya kita Jumat untuk ini apa, merekap semua yang masuk. Nah, kemudian Jumat itu disebar sehingga nanti pada saat apa, masuk ke reviewer itu diperkirakan dalam 3 hari mereka sudah bisa menyelesaikan, ya.
Ketika 3 hari mereka tidak menyelesaikan, 2 hari. Jadi ini ada proses untuk pengingat ya supaya maksimal 1 minggu itu sudah bisa dieksekusi ya. Itu yang terjadi. Jadi sekitar harapan kita eh, rata-rata 5 hari itu harusnya sudah dieksekusi ya. Nah seperti itu. Lanjut bahwa apa saja sih yang apa perlu dilengkapi. Saya coba stop dulu ya. Tunggu. Ini harus melihatnya pakai apa ya? Pakai share screen ya mungkin ya Bu, biar nggak bolak-balik ya. Kalau di sini sebentar ya. Mungkin Mbak Bekti bergabung dengan kita nggak di sini ya? Saya coba buka linknya. Kalian sudah buat linknya? Sudah coba linknya? Ini kalau foto bisa dibuka linknya nggak? Oh, di sini aja deh. Ibu, maaf udah saya kirim di chat, Ibu. Link-linknya? Ya, untuk linknya itu ada di chat, Ibu. Oh, Bu Neni ya. Ya, terima kasih Bu Neni. Saya malah sebentar. Di mana sih sistemnya? Oke, saya buka di stop share dulu. Di adanya di mana ya Bu Neni ya? Di chat ya. I- Oke. Oh iya sudah nih. Kita buka dulu form pengajuan etik ya. Coba. Berarti saya bentar ya. Saya share screen-nya pakai ini deh, biar kelihatan. Share. Oke ya, sudah kelihatan ya. Ini kenapa yang keluar ini? Oh, nih. Ya, sudah kelihatan ya. eh Google Drive-nya. Kita buka dulu. Di situ ada empat dokumen yang harus dilengkapi. Ya, kita lihat dulu dokumen satu apa aja sih yang harus eh, dikirim oleh penelaah, oleh pengusul. Ya, nanti diisi. Ya, siapa pengusulnya, tanggal usulnya kapan, jenisnya apa. Ya, kalau misalnya masih di luar ini ya boleh ditambahkan. Ya, status pengusulnya siapa, mahasiswa, dosen dan lainnya. Karena masing-masing eh, punya kewajiban yang berbeda. Ya, kemudian dikirim dalam satu folder dengan format nama siapa, underscore, jurusan, kemudian email ke sekretariat KEPK. Ya, langsung aja ke email ini. Lalu kita lihat di sini, ini ada ini ya. Sebentar ya. Sebentar, ini kok saya geser ke atasnya. Oke, ya. Nah, apa yang harus disiapkan? Yang pertama surat pengantar. Ya, surat pengantar bisa dilakukan dengan cara kolektif. Ya, jadi diusulkan oleh ketua jurusan. Mungkin Bu Nadia bisa mengakomodir dari sekarang ya Bu Nadia. Surat. Oh, sebentar. Ya, maaf, ada yang mengganggu. Ya, kemudian di sini surat pengantar tadi ya dikeluarkan oleh jurusan jurusan keperawatan. Bu Mia mungkin nanti dibantu atau dikoordinir melalui PJ dengan Bu Nadia. Kemudian bukti pembayaran. Bukti pembayaran ini tergantung dari status. Kalau mahasiswa Bu Ne ini masih 150 ya.
kalau nggak salah ya, Iya, masih masih 150, Ibu. ya. Dan itu langsung dikirim atau ditransfer ke rekening BLU ya. Nanti ada di sini ya, nanti di sini ada penjelasannya. Nah, kemudian itu sebagai tanda buktinya ya, kemudian kurikulum vitae peneliti utama dan juga anggota atau pembimbing ya. Ini dimasukkan. Jadi buat eh, ini sudah bisa di apa di PDF-kan ya. Nah, kalau daftar lembaga sponsor juga ada, kemudian surat pernyataan penelitian. Ya, surat pernyataan peneliti, peneliti siapa? Ya, umum, dosen, mahasiswa. Nah, ini pernyataan melakukan penelitian ya, kemudian nanti ada contohnya. Ya, kalau nggak salah ada ya Bu Neni ya, contoh-contohnya di sini. Kemudian instrumen kuesioner penelitian. Jadi kuesioner yang dipakai itu ini hukumnya wajib ya. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal karena akan dibalikin. Ya, instrumen apa bentuknya kuesioner ya kuesioner. Kalau nanti nanti dengan Gform yang apa kuesionernya kan ada yang bentuknya PDF ya, itulah yang dikasihkan. Nah, kemudian inform consent dan persetujuan setelah penjelasan ya. Nah, inform consent ini ada 38 butir yang bisa kalian buat. Jadi kalau untuk kaji etik, inform consent-nya tolong dirubah. Jadi yang asli ada ya, yang asli ada yang sesuai dengan apa mm, proposal itu dimasukkan. Karena di situ ada inform consent yang sebelumnya ada penjelasan penelitian, ya, baru inform consent tanda tangan para apa peneliti, eh, eh, responden, ya. Nah, selanjutnya nanti akan ditambahkan dengan inform consent dengan 35 butir. Ya, jadi nanti ada inform consent 35 butir. Nah, itu kalian coba isi ya, sesuai dengan penelitiannya. Jadi kalau ada yang tidak bisa diisi ya tulis aja tidak relevan atau tidak dinilai gitu ya. Nah, kemudian protokol penelitian yang dilengkapi dengan lembar pengasahan dari pakar atau pembimbing. Jadi jangan lupa kalian kan udah sempro dibetulin. Nah, di situ ada lembar pengesahan ya. Lembar pengesahan yang menunjukkan bahwa ini sudah diuji dan siap untuk dilanjutkan. Ya, lembar pengesahan yang sudah ada itu segera dilengkapi dan di-scan ya. Itu saja nanti yang dimasukkan ya. Nah, kemudian eh, protokol penelitian yang dilengkapi dengan lembar pengesahan. Oh, jadi maksudnya gini, itu adanya lembar pengesahan itu sekalian dengan proposalnya ya. Karena proposal sudah disetujui, jadi bunyinya protokol. Kalian bisa ganti protokol penelitian, gitu ya. Nah, itu berarti proposalnya sudah di-review oleh pakar ya atau pembimbing. Dan di dalamnya ada lembar pengesahan. Jadi jangan sampai kosong ya. Eh, Nanti ada beberapa mahasiswa masukin proposal, di situ tidak ada tanda tangan pembimbing, ya, tidak ada lembar pengesahan, itu akan kita balikan. Ya, karena di situ adalah aspek legal bahwa ini sudah aman menurut pembimbing, bisa dilanjutkan. Ya. Nah, kemudian ada protokol 48 komponen. Jadi, nanti cara buatnya. Protokol yang kalian punya, itu buka protokol 48, masukin ya. Mana yang bisa masuk, mana yang bisa dijelaskan di situ. Ya. 48 banyak amat, iya memang aturannya gitu. Tapi akan cepat kok, ya nggak terlalu rumit. Kalian tinggal isi-isi aja. Yang tidak relevan tulis tidak relevan, ya. Kalau memang tidak seperti tidak yang dimaksud dengan yang ada di protokol kita tidak melakukan itu, tulis saja tidak relevan, itu, ya, sehingga cepat. Nah, kemudian ada self assessment. Self assessment ini itu tunjuk standar kelayakan etik. Itu adalah resume untuk bisa menilai bagaimana kelaikan etik ya yang memenuhi 7 standar. Jadi di dalam 7 standar etik ini akan terlihat standar satu apa, terpenuhi enggak, ya tidak, ya tidak. Jadi dari pengusulnya tulis di kolom pengusul. Nanti ada reviewernya di kolom reviewer gitu ya. Dan ini self assessment ini
tolong tidak di PDF-kan. Jadi dalam bentuk Word, ya. Ingat ya, karena nanti akan ada reviewer yang mengisi di sebelahnya. Kalau di PDF kan, reviewer tidak bisa mengisi bagian kolom reviewer. Itu ya. Nah, ini terus nanti akan disahkan oleh Sekretariat KEPK, Bu Bekti ya. Nah, kalau ini sudah ada tanda tangan, maka bisa lanjut diberikan ke reviewer gitu ya. Oke, sekarang berikutnya sebentar. Nah, lalu eh kita mau melihat manual 48 protokol ya. Nanti 48 protokol ini adalah komponen-komponen yang akan diminta. Jadi tolong diisi di sini ya. Judul penelitiannya apa, tulis lokasinya apa, multisenter apa bukan, ya. Tidak lah ya, kita tidak multisenter. Kemudian identifikasi. Ini P, ini ada hanya kode-kode aja ya yang terkait dengan rujukan. Nah, nanti CV-nya tinggal dilampirkan. Gitu ya. Ini dilewatkan ringkasan protokolnya. Eh, saya minta pending sebentar ya. 2 menit aja sebentar. Ya, maaf ada interupsi sedikit. Ya, nah ya, kemudian nanti ringkasan protokol ini ditulis 200 kata. Ya, yang mudah difahami oleh awam, bukan dokter atau profesional kesehatan. Ya, jadi semua ini karena nanti kalau dia lanjut ke apa? Jadi kita punya reviewernya. Salah satunya adalah dari layperson. Layperson itu berarti orang awam yang kita minta untuk telah. Ya, itu biasanya nanti kalau full board. Kemudian tulisan mengapa penelitian harus dilakukan, manfaat dan manfaatnya untuk penduduk wilayah penelitian yang dilakukan. Ya, ditulis. Jadi justifikasinya apa? Kemudian isu etik. Ya, jadi kalau kita bicara isu etik, pendapat peneliti tentang isu etik yang mungkin dihadapi dalam penelitian ini ada nggak ya? Bagaimana cara menanganinya? Nah, ketika kita bicara ingin rata-rata kan menggunakan Google Drive, menggunakan Google Form, ya. Kira-kira dalam apa? Dalam pemberian atau mencari data dengan Google Drive, ada nggak isu etik yang dilanggar? Ya, misalnya kalau di tengah jalan dia nggak bisa karena ini dipaksa gitu ya. Jadi resiko-resiko apa yang mungkin muncul itu diantisipasi oleh peneliti dan dituangkan di sini. Itu ya. Nah, biasanya kalau ini deskriptif resiko itu minimal gitu ya. Jadi kalau maupun dijelaskan bahwa tidak ada resiko yang berat ya untuk respondennya.
Kalaupun ada, jelaskan di situ. Seperti apa risiko minimal yang mungkin terjadi. Kemudian ringkasan kajian pustaka. Ini berarti ringkasan hasil-hasil studi sebelumnya yang sesuai dengan topik penelitian, baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan, termasuk jika ada kajian-kajian pada hewan maksimum 1 halaman. Jadi ini berupa tinjauan, kalau kita di dalam proposal itu tinjauan teoritis gitu ya. Mana dari atau latar belakang, hampir mirip dengan eh, bagaimana eh, apa track dari penelitian kalian di apa di backup oleh hasil-hasil penelitian apa ya. Eh, bisa juga dibilang state of art gitu ya, itu bener nggak sih istilahnya gitu ya. Nah, ini ini adalah ringkasan kajian pustaka ya. Kemudian kondisi lapangan. Nah, kalau misalnya di puskesmas, ceritakan aja puskesmas mana yang diambil, misalnya di satu wilayah dengan sekian puskesmas, puskesmas tipe apa, gitu ya. Nah, kemudian informasi ketersediaan fasilitas yang tersedia di lapangan yang menunjang penelitian, ya. Apakah nanti bicaranya bahwa harus difasilitasi oleh jaringan WiFi ya atau seperti apa ya? Apakah perlu ruang ruang kelas yang mengakomodir untuk menulis apa mengisi kuesioner jika itu memang paper based ya. Nah, ini masih seputar tempat penelitian ya, informasi demografisnya seperti apa ya di daerah penelitian. Kemudian desain penelitiannya. Nah, ini tolong karena kalian sudah buat ya, diisi kopas juga boleh dari proposal yang ada ya. Tujuan, hipotesa, pertanyaan penelitian, asumsi dan variabel penelitiannya. Kemudian tentang deskripsi detail tentang desain penelitiannya ya. Mulai dari metodenya bagaimana, pengambilan sampelnya ya. Nah, itu di dalam metodologi bisa kalian lihat ya. Di situ ada apa DO-nya ya. Silakan dituangkan di sini. Jadi kayak hanya dipindahkan aja. Nah, bila coba uji coba nih sekalian kan enggak, tidak relevan. Gitu aja tulis tidak relevan. Nah, sampling di sini khusus untuk sampling ada di bawah ya. Bagaimana cara penetapan sampel ya, besar sampelnya seperti apa ya. Jadi kalau kalian sudah punya di situ kan ada penetapan sampel ya. Nah, tak pindahkan aja di sini ya. Nah, kemudian kriteria partisipan atau subjek ya. Ini kriteria partisipannya apa? Ya, kalau dia inklusi, eksklusinya, nah tulis di sini. Lalu sampling kelompok rentan jika ada. Ya, kalau tidak ada tinggal ditulis tidak relevan, tapi kalau ada misalnya karena eh, perlu mendapatkan data tentang anak-anak, nah itu harus dengan orang dewasa, dewasa gitu ya. Nah, intervensi tidak kan? Kalian tidak melakukan intervensi, udah lewat aja, tidak relevan ya. Kemudian rencana dan justifikasi untuk meneruskan atau menghentikan standar terapi ini tidak relevan. Jadi kalau yang poin I ini nggak usah ditulis ya, dilewatkan aja. Nah, kemudian monitoring penelitian ini sampel dari form laporan kasus yang distandarisasi ya. Ini biasanya penelitian studi kasus atau intervensi ya. Kalau hanya dengan deskriptif yang cross seksional sesaat saja, ini nggak usah ya. Jadi ini tidak relevan. Kemudian penghentian penelitian dan alasannya. Nah, ketika kalian melihat antisipasi ini, kira-kira siswa ini apa, melakukan atau menulis atau mengisi kuesioner. Ini ada kondisi yang menyebabkan dia harus berhenti, ya. Tapi biasanya kalau hanya penelitian untuk mengisi kuesioner itu tidak banyak yang terjadi ya. Dia 10-15 menit ngisi kuesioner selesai. Tapi kalau penelitian klinis, nah dalam rentang waktu tertentu apa di tengah jalan dia berhenti. Nah, ini hak dia untuk berhenti. Tapi kita tinggal catat alasannya apa. Kalau yang deskriptif
tulis aja tidak relevan. Ya, ini juga adverse event. Nah, kelihatannya kira-kira ada nggak di dalam ketika mengisi kuesioner ini ada kejadian tidak diharapkan? Ya, kalau sekiranya walaupun itu misalnya hanya mengisi kuesioner, tetapi ya diantisipasi ada kejadian tidak diharapkan, tulis di sini, gitu ya. Nah, kemudian resiko yang diketahui oleh dari adverse event ya, ini kalau ada kejadian tidak diharapkan boleh tambahkan sini. Nah, penanganan komplikasi ini ketika biasanya ini kalau metodenya adalah intervensi ya. Jadi kita bisa lewatkan tidak relevan, manfaat bisa diisi ya. Manfaat penelitian apa? Baik secara pribadi, bagi subjek dan bagi penelitian yang lain ya. Kemudian manfaat penelitian bagi penduduk termasuk pengetahuan baru yang kemungkinan dihasilkan oleh penelitian. Jadi kalau kalian buat di dalam latar belakang atau di bab satu itu ada manfaat. Nah, ini bisa ditinggal di kopas taruh sini, gitu ya. Lalu jaminan keberlanjutan manfaat, kira-kira ada nggak? Kemungkinan keberlanjutan akses bila intervensi menghasilkan manfaat yang signifikan, modalitas yang tersedia, pihak yang mendapatkan keberlangsungan pengobatan, ini kalau intervensi, dan berapa lama, ya. Jadi kalau hanya kuesioner, kira-kira dapat nggak informasi ini diberikan kepada sekolah, misalnya kalau itu sekolah, ya. Nah, kemudian informed consent. Informed consent ini perlu ditulis ya. Cara untuk mendapatkan informasi pada prosedur yang direncanakan untuk mengkomunikasikan informasi penelitian. Ya, jadi bagaimana langkah-langkah yang kalian lakukan untuk mendapatkan informed consent? Tulisnya di sini. Nah, itu ada di metodologi. Ya, nah kemudian kalau misalnya ada khusus ibu hamil sebagai responden, adanya perencanaan untuk memonitor kesehatan ibu dan kesehatan anak jangka pendek maupun jangka panjang, ada nggak? Gitu. Ya, kembali lagi ini kalau sifatnya hanya deskriptif, kira-kira ada nggak kondisi seperti ini? Ya, perlu dimonitor kesehatannya, ya, dalam waktu 15 menit atau 20 menit, bagaimana ibunya ketika didata, ya. Nah, itu diantisipasi, ya, kalau ada hal-hal yang memang mengganggu kesehatannya, dituliskan di sini, ya. Wali biasanya untuk anak, ya, kalau anak atau orang dewasa yang tidak bisa membaca ya atau mungkin dalam kondisi sakit masih menjadi subjek kriteria maka boleh di apa didampingi oleh wali dan wali yang membantu untuk memberikan informed consent gitu ya. Nah, kemudian adanya orang tua atau wali yang berhak bila anak. Nah, kalian nggak tahu anak apakah menggunakan anak ya sebagai penelitian maka ini harus dicantumkan. Nah, bujukan ini biasanya lebih ke arah gratifikasi ya. Jadi kalau misalnya bujukan atau insentif itu dilihat secara proporsional, logik gitu ya, dan kepatutan. Kalau bahan kontak yang diberikan itu patut ya sesuai dengan apa apa yang sudah dilakukan, misalnya apa dijelaskan di situ dikasih apa bahan kontaknya, ya. Jadi itu bagian dari bujukan, ya, bagian dari intensif, tapi untuk kelayakan apakah ini layak atau enggak, ini sesuai atau tidak, maka pengusul kalian itu harus bisa mendeskripsikannya secara jelas, ya. Seringkali di dalam inform consent atau di dalam penjelasan penelitian ini nggak dicantumkan bahwa hak ibu setelah ibu melakukan ini, waktu ibu terbuang berapa lama sehingga kami akan memberikan kompensasi apa atau ibu menggunakan apa eh, pulsa atau apa paket data sehingga akan diganti paket datanya. Nah, bisa begitu ya. Nah, itu adalah bahan kontak ya. Jadi selama itu masih dalam rentang eh, kepatutan, maka itu tidak tidak masalah ya. Kemudian rencana dan prosedur orang yang bertanggung jawab untuk menginformasikan bahaya atau keuntungan peserta atau tentang riset lain tentang topik yang sama ya. Jadi ini bicaranya juga
ada nggak bujukan untuk rencana dan prosedur, ya. Jadi kalau kalau ini kita nggak nyampe ke sini, ya. Lewatin aja. Untuk 20 ini adalah ini nomor kenapa beda-beda? Dia tergantung dari rujukan ya. Jadi sengaja ini untuk bujukan 20 ini lihat ke apa? eh, ke sumber informasinya ada di sini, ya. Nah, di sini tidak relevan. Perencanaan atau menginformasikan hasil penelitian pada subjek atau partisipan, ya. Ini juga apakah nanti hasil penelitiannya akan disampaikan kepada subjek atau partisipan? Nah, tinggal ditulis di sini. Ya, apakah nanti hasil dari penelitian ini akan disampaikan kepada partisipan yang 300 gitu misalnya. Ya apa enggak? Ya. Atau ada metode lain untuk bisa menyampaikan. Oh, mungkin kita menyampaikan hasilnya ini kepada penanggung jawab dari siswa. Misalnya kalau siswa kelas 6 SD berarti kepala sekolahnya lah yang kita akan sampaikan. Gitu ya, direncanakan untuk diinformasikan melalui kepala sekolah. Jadi spesifik aja yang dilakukan di sini ya. Kemudian penjagaan kerahasiaan ini harus diisi karena ini bagian dari etik. Bagaimana proses rekrutmen subjek? Ya, eh, apakah dia melalui sekolah ya atau melalui di sini ada lewat apa? Lewat media sosial atau apa? Jelaskan ya. Kalau memang sistem rekrutmennya melalui institusi, jelaskan bahwa kita rekrutnya melalui via sekolah, via puskesmas, ya bagaimana caranya? Itu ditulis di sini. Nah, kemudian langkah-langkah proteksi kerahasiaan data pribadi, ya, dan penghormatan privasi termasuk kehati-hatian, mencegah bocornya rahasia. Ya, ini kalau tes genetik, ya. Ini kalau dilakukannya dengan tes genetik lebih lebih detail lagi, ya. Tetapi kalau langkah proteksi data pribadi yang kalian lakukan itu bisa dijelaskan sendiri sesuai dengan metode yang dilakukan, ya. Jadi kerahasiaannya gimana? Ya, bahwa yang bisa mengakses data ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab, ya. Jadi bisa disebutkan siapa yang bisa mengaksesnya, peneliti sendiri, ya. Kemudian eh, pembimbing, ya, itu yang punya akses. Nah, kemudian informasi tentang bagaimana coding, ya. Kalau ada identitas subjek, di mana disimpan dan kapan, bagaimana dan oleh siapa bisa dibuka bila terjadi emergensi, ya. Nah, ini coding yang dimaksud di sini kalau penelitian ini biasanya dalam penelitian yang sifatnya obat atau yang intervensi yang butuh blind apa tindakan yang pemilihan sampel yang dengan blinded gitu ya. Jadi tidak diketahui maka cuma kode aja yang ditulis. Dikit, kalau misalnya kalian memasukkan ini kode kalian dengan kode data beda ya. Jadi ini yang coding untuk subjeknya gitu ya. Jadi kalau kalian ada 300 cuma 300 di coding itu. Jadi nanti mana yang mau diambil? Ini biasa penelitian apa? Intervensi mana yang mau dijadikan sampel mana nggak tahu penelitinya. Pokoknya asal ambil aja ya. Ambil yang sesuai coding itu. Nah, kemudian kemungkinan penggunaan lebih jauh dari data personal atau material biologis ini tidak relevan ya. Kita nggak sampai ke arah apa sampel atau subjek eh, yang terkait dengan biologis, ya darah dan sebagainya. Rencana analisis bisa diisi, ya. Rencana analisis statistiknya apa? Ya ambil aja dari tadi analisis data, ya kopas taruh sini. Ya, monitor keamanan ini kalau ada apa penelitian obat atau intervensi lain. Kalau kita, saya yakin nggak ada yang intervensi ya. Semoga gitu ya. Ada yang intervensi atau tidak, mungkin tergantung dari masing-masing departemen. Kalau memang ini ternyata ada ya harus diisi, ya. Kalau tidak relevan, tulis tidak relevan. Nah, kemudian konflik kepentingan. Ada nggak konflik dalam apa penelitian ini? Pengaturan mengatasi konflik finansial atau lainnya yang bisa mempengaruhi keputusan para peneliti, ya. Jadi ini konflik kepentingan kelihatannya sih kalau penelitian kalian tidak apa dekat sama konflik-konflik ini gitu ya. Nah,
Manfaat sosial ini perlu diidentifikasi untuk penelitian yang dilakukan setting sumber daya lemah, kontribusi yang dilakukan sponsor, ya. Jadi bagaimana kalian bisa melihat manfaatnya ini, ya, sesuai dengan tempat di mana komunitas penelitian dilakukan. Ya, kalau itu penelitian lakukannya eh, di apa sekolah, nah manfaatnya buat sekolah apa? Buat mereka apa, gitu ya. Kemudian berikutnya protokol penelitian yang dikirim ke Komite Etik harus meliputi deskripsi rencana pelibatan komunitas. Ya, ini nanti deh. Kalau ini hanya penelitian yang lebih lanjut gitu ya. Jadi mungkin untuk mahasiswa nggak sampai di sini. Hak dan atas data, terutama bila sponsor adalah institusi ini tidak relevan gitu ya. Publikasi, nah publikasi harus diisi. Rencananya hasil publikasi ini akan didesiminasikannya kemana? Ya, biasanya kalau kita sudah ditetapkan bahwa harus masuk ke jurnal, ya, jurnal yang diakomodir, salah satunya JIKEP ya, jurnal keperawatan. Ya, kita masukkan situ, yang penting submit, ya. Jadi semuanya mengarah ke jurnal keperawatan yang punya jurusan keperawatan, ya. Tuliskan di situ apa nama jurnalnya, ya. Nah, ini nggak relevan. Pendanaan berarti kalian tulis mandiri gitu ya. Komitmen etiknya, pernyataan peneliti utama, prinsip yang tertuang dalam pedoman ini akan dipatuhi, ya. Nah, ini ada lampiran scan surat pernyataan. Jadi nanti dilampirkan. Kemudian track record riwayat usaha review protokol etik sebelumnya kalau ada. Ya, kalau nggak ada ya nggak usah. Nah, udah. Itu aja. Pernyataan bahwa bila terdapat bukti yang pemalsuan data ini harus diisi. Ya, tulis pernyataannya, tanda ini jangan lupa ditandatangani basah. Ya, jadi kalau perlu nanti di scan aja. Ya, dan itu 48 protokol. Ya, nanti ada daftar pustaka, ditulis di sini. Kemudian nanti ada CV dilampurkan, berarti diupload. Ya, semua CV ini diupload. Surat pernyataan, formulir, atau disertakan. Karena ini bukan. Kalau upload itu pakai SIM ya, tapi disertakan. Jadi untuk kelengkapan. Gitu ya. Udah, sampai di sini. Itu 48 protokol. Ya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sebentar. Sebentar. Ya, jadi jangan berpikir, kok 48 banyak amat. Nggak, itu isinya kan dia sementara 48 protokol ini masih melebur untuk semua. Jadi tidak dipilah-pilah. Oh, deskripsi ini protokolnya ini tidak, tapi dia jadi satu. Tinggal peneliti memilih mana yang harus diisi, yang relevan, ya. Nah, kemudian inform consent. Saya lanjut ya. Inform consent. Saya cepat aja karena udah sore ya. Nah, inform consent ini adalah penjelasan penelitian yang dengan 35 butir ya. Ini tetap harus diisi ya, disesuaikan. Jadi tolong ini hanya template ya. Ini hanya template. Jadi jangan plek-plek dipakai ini ketika sudah membuat ya. Jadi pilih aja di misalnya nomor satu ya, judul tulis judulnya ya. Prosedurnya apa? Kalau bisa diisi-isi aja. Tapi kalau nanti nih ya, ini diisi, kalian kalian buat ya, gini, kebanyakan menggunakan template ini, jadi tinggal ngisi-ngisi aja, malah jadi bingung, ya. Tapi yang nggak perlu nggak usah dibuang gitu ya, yang nggak perlu kayak atau. Nah, ya, ya ini sebutkan jenis insentif kompensasi ditulis di sini, nggak usah. Jadi ini hanya kayak seperti ini tuh hanya penjelasan aja, ya, penjelasan dari apa yang harus diisi oleh para peneliti, ya. Delete aja, tapi jelaskan diganti dengan apa yang dimaksud dengan jenis insentifnya apa, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada atau apa. Nah, yang mana yang atau bawah apa yang atas gitu ya. Ini sama, yang atau ini jangan jangan dibuat atau ya, sesuai dengan kondisi aja ya. Oke, nanti dibaca lagi terus tinggal dilengkapi ya. Sekali kamu konsentrasi 2 jam selesai ya, langsung kirim. Kalau perlu sekarang sama-sama melihat ya, kemudian
besok udah jadi, surat sudah ada semua, nah tinggal dikirim. Nah ini terakhir ya untuk apa? Ini penelitian tidak dilakukan secara online dan tidak menggunakan alat online atau digital. Nih, ini nanti isinya ya disesuaikan juga bagaimana kita melakukannya. Kalau online berarti ini harus dirubah ya. Apakah secara online? Secara online nanti kesediaannya seperti apa? Jadi ini buat si responden. Itu ya. Ini adalah apa? eh inform consent 35 butir ya. Nanti inform consent yang dibuat oleh mahasiswa itu sudah tercantum di dalam protokol ya. Jadi di protokolnya nanti akan di-convert, bukan di-convert, akan di apa? Diverifikasi dengan apa yang sudah dibuat oleh si peneliti. Nah, itu adanya di protokol lengkap. Nah, kemudian checklist. Nah, ini terakhir ya. Terakhir. Bagaimana kita apa? Bagaimana kita mengisi ini ya. Ini adalah penerapan 3 prinsip, 7 standar dan 25 pedoman ya. Ini yang nanti akan diisi oleh reviewer. Nah, saya akan tambahkan di sini ya. Tuh, ini mungkin perlu supaya nggak salah ditulis judul penelitian ya. Gitu, ya. Judul penelitiannya apa? Nah, di sini kita lihat ya. Jadi ini adalah resume dari apa yang sudah diisi. Ya, boleh kita isi belakangan ya. Karena ini nanti adalah breakdownnya dari sini ya. Isi ini dulu, baru nanti isi paling atas ya. Sekarang kita bicara indikator standar 1 tentang nilai sosial. Apa yang ada di sini? Ya, coba kalian pahami betul, karena kalian tahu metodologi dari penelitian kalian sendiri, ini bisa diisi, ya. Potensi menghasilkan informasi yang valid sesuai dengan tujuan yang dinyatakan dalam protokol penelitian, ada nggak? Ya, ya, yakinlah, masa tidak valid ya, orang kita mau neliti benar-benar, ini di checklist, ya. Ini nanti ada 2 pilihan. Oh enggak, ya. Checklist aja, nanti dikirim checklist, checklist gitu ya. Kalau ini tidak ada, ya, misalnya nanti ada menghasilkan alternatif cara mengatasi masalah. Ya, kalau misalnya alternatifnya ketemu terus nanti ada pemikiran itu ya maksudnya dia, ya, alternatif intervensi yang bisa direkomendasikan, ya. Nah, ini semua diisi, ya. Berarti standar 1 nilai sosial mau diisinya seperti apa? Ada nggak yang tidak relevan? Kalau tidak relevan berarti yang dicontreng adalah n per a, ya. Kalau tidak ya ini kolom tidak gitu ya, per kolom nanti diisi, gitu ya. Nggak boleh dikosongin ya, harus diisi. Nah berikutnya indikator standar 2 nilai ilmiah sama ya. Nilai ilmiah ini karena desain penelitian ini mencangkup ada nggak 1 2 ya, tinggal dicontreng kalau ada. Kalau ada ya udah contreng satu ini meliputi 1 dan 2. Kalau salah satu ada yang salah tidak ya tulis tidak gitu ya. Kemudian tepat dan waktu penelitian. Ini tinggal contreng. Ya, jenis penelitian dicontreng. Kemudian variabel independen dan ini ada nggak ya. Ini semua metodologi. Tinggal contreng-contreng aja kalau ada. Kalau nggak ada ya jangan dicontreng. Ya. Penjelasan mengenai tes laboratorium dan proses diagnostik. Enggak, saya penelitiannya bukan penelitian lab. Tulis tidak. Ya. Kemudian gambarkan protokol mengenai pengkodean sismen. Ini juga tidak. Ya, karena memang kita tidak seperti itu. Ya. Nah, kemudian atau gini. Atau kita bisa menulis apa non applicable ya. Itu tidak itu juga bisa ya antara tidak atau non applicable. Jadi boleh-boleh aja. Nah, terus ya diisi gitu. Jadi kalau kira-kira komponen ini tidak dilakukan, tulis tidak. Tapi kira-kira kalau di penelitian saya tidak relevan, saya tidak ini tulis N ya, not applicable, N per A. Ya, di checklistnya di kolom itu terus sampai selesai ya. Nah, nanti kalau jika intervensi atau penelitian uji klinik, nah udah ini kalau uji klinik tulis semua NA semua ya karena kita bukan penelitian uji klinik itu ya. Jadi nggak usah dikosong, klik-klik aja di NA.
Kemudian dari beberapa kriteria ini harus ada. Nah, ini baru diisi, ya. Terdapat format laporan kasus yang terstandar, ya. Kemudian kalau nggak ada ya NA juga, ya. Kemudian ada aturan kriteria kapan subjek bisa diberhentikan. Nah, ini masih penelitian intervensi deh ya. Dana riset. Nah, udah nanti tinggal kalian mudahnya gini. Ketika penilaian kalian ada tulis ya. Jika tidak ada tidak. Kalau tidak bisa di apa? Dinilai N per E gitu ya. Jadi jangan dibiarkan kosong. Ini dua. Nah, nanti tiga, pemerataan beban dan manfaat. Ya, ada apa enggak? Contreng lagi. Kalau ada, tidak, tulis tidak, NE gitu ya. Cuma tiga ini aja. Tapi kalian mendalami penelitiannya berdasarkan kriteria ini. Ya, terus sampai selesai. Dan nanti ada kemudian berikutnya potensi manfaat dan resiko. Ya, dibaca lagi kira-kira ada nggak? Kalau ada ya, kalau tidak ada tidak. Kalau tidak relevan, kita masuk ke N per A. Sampai ada lima, ini bujukan. Ya, sebenarnya caranya gini. Kalau kalian agak bingung, protokol yang 48 sudah dibuat. Jadi itu dulu ya, harus buat dulu protokol 48. Ini kiri kanan, yang satu untuk mengisi apa 7 standar ini, sebelahnya protokol. Jadi kalau lihat di dalam protokol tentang, kan di situ ada bujukan eksploitasi di komponen mana, ya. Kalian tinggal lihat situ, kalau nggak ada ya. Jadi supaya jalan nggak bolak-balik pemikirannya, data yang sudah 48 protokol di sebelah kiri, kemudian mengisi 7 standar ini sebelah kanan. Jadi nanti tinggal klik-klik gitu ya, informasinya langsung dapat. Ya, untuk lebih cepatnya seperti itu. Kemudian rahasia dan privasi. Di 48 protokol dilihat kan? Nah, coba di sini diisi ada apa enggak? Ya, yang terakhir inform consent. Ya, sama inform consent juga di 48 protokol ada tuh komponen inform consent. Kalian memenuhi nggak kriteria ini? Jadi kalian menilai protokolnya sendiri. Ya, yang dinilai dari 7 standar ini adalah protokol yang 48. Gitu ya. Jadi jangan ngasal, maksudnya jangan ngarang aja ngisi-ngisi ya tanpa melihat protokol 48-nya itu. Ya, walaupun kalian sudah ngelotok lah dengan risetnya sendiri, tapi tetap apa yang ditulis di 48 protokol itu udah sesuai nggak? Sekalian ada check and recheck, gitu ya. Nah, udah selesai. Nanti akan ditandatangani oleh, di sini akan, justifikasi reviewer akan ada di sini dan reviewer akan memutuskan apakah exempted, expedited, full board, atau tidak bisa ditelah. Ketika tidak bisa ditelaah, maka ini akan dikembalikan. Bagaimana bisa tidak ditelaah? Karena tadi tidak diisi, ya, self assessmentnya, kemudian dokumennya ternyata yang dicari kok nggak ada untuk klarifikasi, ya. Jadi ngomong apa ini, eh, yang ditulis apa, ya. Nah, itu sehingga reviewer akan kebingungan untuk menilai ini apa sebenarnya. Ya, banyak yang tidak bisa dicontreng atau tidak bisa dinilai apakah ini ada atau tidak, ya, atau IN per E gitu ya. Nah, udah sampai di sini selesai. Inilah yang nanti kalian harus lengkapi, ya. Duduk fokus, jangan kemana-mana. 2 jam kamu kerjakan, langsung kirim ke sekretariat, gitu, ya. Jadi strateginya fokus, jangan ada distraksi, karena kalau distraksi nanti mulai dari awal lagi kamu pusing. Selesaikan, apalagi 48 protokol, ya. Nah, jadi efisiensinya protokol yang kalian punya, Sempro, ya, yang sudah diperbaiki, masukkan ke dalam 48 protokol template EPK, ya, atau template pengajuan etik, ya. Nah, kemudian sandingkan dengan 7 standar kelayakan etik, ya. Nah, itu caranya. Jadi jangan kalian ngisi standar 7 standar dulu sebelum ada 48 protokol. Gitu ya. Jadi jangan dibalik-balik, nanti malah jadi pusing. Oke, dari sini kira-kira bisa dipahami ya, semoga ya. Kalaupun nanti masih kurang jelas,
kita bersedia. Kalian boleh telepon ke tim tim kami ya. Bisa ada saya, Bu Neni atau Bu Bekti. Nah, itu bisa membantu ya. Telepon aja atau WA, Bu, saya butuh penjelasan. Ayo, kalau sama-sama waktunya longgar, kita akomodir gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Izin Bu, Udah. Mm-mm. izin ya Bu. Sebelumnya Oh ya, perkenalkan aman. nih Bu, saya Amar Bu. Saya izin bertanya beberapa pertanyaan yang tadi Ibu sudah jelaskan Bu. Terkait tadi kan ada format CV sama surat pernyataan peneliti ya Bu. Apakah ada contohnya Bu? Kalau misalkan Hmm. ada, apakah boleh dikirimkan? Terus mengenai proposal kan juga dilampirkan ya Bu. Untuk proposalnya ini berarti nanti kita scan dari hardnya ya apa gimana Bu? Oh, oke, satu dulu ya. Format itu rasanya ada ya. Nanti mungkin dicek dulu. Kalau misalnya ya ada, kita akan masukkan di dalam link ini ya untuk contoh surat pernyataan peneliti ya. Surat pernyataan ini yang seperti apa? Nanti kita coba lengkapi kalau itu belum ada. Kemudian protokolnya protokol kalian aja di PDF kan ya. Tetapi komponen pengesahan itu mulai dari apa kan? Pertama kan eh, persetujuan itu kan tetap melekat ya, persetujuan untuk ujian proposal, terus hasilnya pengesahan itu ada di dalam protokol. Jadi tinggal di scan, tempel di situ. Soft copy aja ya, lengkap semua soft copy sama lampirannya. Jadi jangan jangan dipotong lampirannya, nggak dimasukin. Nah, karena apa? Biasanya reviewer untuk validasi dia lihat protokolnya seperti lihat apa protokol laporan lengkapnya seperti apa gitu ya. Itu Amar mau menjawab nggak? Iya baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke. Masih ada lagi? Oke, pertanyaan saya. Kira-kira sanggup nggak sebelum Lebaran masukin ke sekretariat KEPK? Karena nanti prosesnya kalau udah libur nanti kan, 5 hari itu 5 hari kerja ya. 5 sampai 12 hari kerja. Jadi kalau dia cuti atau libur mungkin agak memanjang lagi. Makanya sebelumnya bisa bisa diusulkan sebelum libur atau minggu ini harus sudah masuk ya. Saya tunggu ya, karena Jumat untuk di IG Jumat Jumat kami tunggu sudah masuk semuanya ke Komisi Etik gitu ya. Izin masuk, Ibu. Ya, silakan Hertina yuk. Iya, sebelumnya saya Hertinayu dari kelas RKI, Bu. Mohon izin ya, Bu, menanggapi tadi dari yang Ibu sampaikan sebelumnya terkait kesediaan mahasiswa yang melengkapi eh, etik ini sebelum Lebaran. Mungkin Mm-mm. di sini yang mau izin saya informasikan terkait kalau semisal sebelum Lebaran, kemungkinan mahasiswa beberapa ada yang bisa Ibu. Ada yang Tapi bisa, ada yang tidak. kalau semisal minggu ini sekali, saya bisa memastikan eh, kebanyakan mahasiswa tidak bisa Ibu karena yang pertama mungkin ada yang belum eh, clear Pentingan ya. terkait mungkin kuesioner, mungkin proposal, revisian yang kemarin dari masing-masing dosen pun setahu saya minggu ini itu berlanjut dari minggu sebelumnya. Minggu ini masih ada beberapa mahasiswa yang belum bisa melaksanakan sidang proposal Ibu dikarenakan kesibukan dari dosennya masing-masing. Jadi Iya. eh, kurang lebih yang mau saya izin konfirmasi itu Oke. Ibu. Iya, sebenarnya gini, ini hanya untuk apa memotivasi sih, ya, memotivasi supaya Jumat. Yang jelas kalau belum selesai itu nggak akan bisa diusulkan, ya. Kalau belum ada, jadi eh, bisa diusulkan kalau lembar pengesahan itu sudah lengkap, ya sudah ada, silakan diusulkan, ya. Jadi yang belum belum siap ya nggak apa-apa. Cuma cepat dipercepat ya, karena proses nanti terlalu banyak di perizinan, kalian nggak ambil-ambil data jadinya gitu. Ya, Iya, jadi iya yang Ibu. siap aja. Yang siap silakan saya tunggu karena kalau hari Jumat itu bisa kumpul banyak, itu cepat di-share ke reviewer gitu.
Ya, ini kan ada beberapa, mungkin separohnya sudah semua dan proses perbaikan juga sedang dilakukan. Ya, mudah-mudahan sambil jalan, sambil perbaikan, kalian isi itu sehingga nanti sudah lengkap. Bu Nadia bantu untuk surat apa apa pengantarnya oleh Kajur. Jadi nanti surat pengantar mah sudah dibuat ya, sudah dibuat semua. Jadi satu surat pengantar untuk semua mahasiswa itu tidak apa-apa, itu ya. Jadi nggak perlu individu. Tapi kalau nanti kalian lanjut ke PPID yang DKI, itu surat pengantarnya dimintanya satu orang satu. Jadi perlu diantisipasi untuk tindak lanjutnya ya. Karena nanti ke surat pengantar itu aksesnya melalui eh EUIS ya. Kayaknya EUIS ada ya. Iya Ibu, Nah, kalau surat perizinan setahu saya di EIS ada. di EUIS sudah difasilitasi ya, Iya Ibu. lebih Ibu mudah. Mm-mm. izin bertanya kembali, mungkin saya izin memastikan kali Bu, berarti untuk keluarnya masing-masing surat izin etik ini itu tergantung dari mahasiswa kapan mengumpulkannya Ya, ya Bu? ya betul. Jadi kita berusaha untuk mempercepat ya. Kalau misalnya dalam kan tadi Ibu bilang hari Jumat ya, kita biasanya buka buka apa pengiriman itu di hari Jumat ya. Tapi kalau nanti misalnya ternyata, jadi kita fleksibel aja. Misalnya di hari Rabu ini sudah ada 10 orang, tetap kita kita share langsung di apa diidentifikasi, diverifikasi, oke lengkap. 10 orang itu lengkap, itu kita langsung. Jadi ke ke reviewer itu kita buat per tahap gitu ya. Nah, kalau misalnya satu-satu sih enggak ya. Minimal 10 kita proses, minimal 10 kita proses gitu. Dan itu di hari Jumat yang sweeping terakhir itu setiap hari Jumat gitu. Itu ya hati. Jadi semangat supaya nanti Jumat bisa diusulkan. Ya Bu, sama mungkin satu lagi Bu yang terakhir. Ya. Di beberapa departemen kan ada yang penelitiannya itu berupa pengaruh ya Bu. Jadi untuk memberikan intervensi. Nah kurang lebih nanti selama pengisian izin etik ini bagaimana ya Bu? Karena kan tadi kebanyakan yang dibahas itu yang terkait hubungan. Jadi Mm-mm. kalau misal yang terkait apa ya istilahnya intervensi itu Ya. kira-kira gimana ya Bu? Kalau intervensi tinggal tadi 8 protokolnya yang menyangkut intervensi, apakah apa ada bujukan, kemudian nanti dari sisi ke privasinya, keamanan, kenyamanan itu diisi ya. Jadi kalau dia bisa mengisi, biasanya kalau di bagian intervensi yang perlu ditekankan itu apakah dia beresikonya terhadap siapa yang di ini subjeknya? Apakah kelompok yang rentan? Ya, nah itu diisi. Jadi ada kemungkinan nanti ada proses lanjut kalau misalnya di oleh reviewer dilihat ini resikonya sedang, jadi harus tindak lanjut. Jadi kalau bicara exempted, ya, tadi ada tiga kan? Exempted, expedited, sama full board. Ketika sudah ditelaah awal ini ternyata tadi intervensi ini kok kelihatannya resikonya tidak tidak sedikit ya. Dia masuk ke middle, maka dia akan diputuskan expedited. Kalau expedited diputuskan, ini ada proses lanjut gitu untuk di apa? Untuk di review. Dia akan ada review baru ya untuk bisa memutuskan ini lolos etik nggak nih dengan situasi seperti ini. Jadi dia akan lebih lama. Full board lebih lama lagi gitu ya. Yang saya bilang sekitar 5 hari itu adalah yang kaji etik awal. Di SMT sudah bisa keluar, itu bisa keluar. Gitu. Itu ya, hati. Karena kecepatan dari pengeluaran ini juga tergantung dari reviewer. Mudah-mudahan reviewernya segera kita cuma bisa memotivasi mereka, mengingatkan ya. Tapi pada batas tertentu itu akan diambil tindakan untuk dipindahkan. Itu mekanisme kita. Jadi kita harapkan sesuai dengan waktunya itu bisa terlaksana. Gitu. Itu ya, menjawab Ya hati. Ibu terjawab. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Oke Ibu ya. izin Mm-mm. yang terakhir. Kalau nggak salah kan minggu depan itu dari mahasiswa udah libur
Idul Fitri ya, Bu. Mm-mm. Tapi tadi kan dari Ibu arahannya itu kalau bisa sebelum Idul Fitri kan ya, Bu. Iya, Jadi, kalau kalian bisa ngejar, kejar aja gitu. Karena oh gini, jadi, kita ah, masih bekerja sampai tanggal waktunya cuti bersama. baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, jadi tetap tetap bekerja, tetap berproses sampai libur nanti gitu ya. Kalau mahasiswa udah libur mau rajin masukin, masukin aja. Ya, ada lagi. Semoga sudah proses perbaikan sehingga eh, apa pengesahannya sudah bisa keluar ya. Kalian sodorkan dengan perbaikannya itu pengesahan. Oke. Izin Ibu, Mm-mm. Ya, Eh, Nasu. iya izin Ibu Naswa dari PAT RKI mau bertanya Ibu untuk uji etik ini kan bayar 150 ya Ibu ya dengan Hmm. eh, saya mau nanya kalau misalkan uji etiknya ditolak terus mengajukan lagi uji etik itu bayar lagi seratus Oh, lima puluh atau 150 itu udah bisa kalau misalkan hasilnya ditolak yes. udah berkali-kali bisa Em, nggak? Sebenarnya tidak ada penolakan ya untuk uji etik. Yang ada perbaikan gitu ya. Jadi harap ya nanti satu paket mau perbaikan berapa kali ya nggak bayar lagi gitu ya. Sekali aja bayarnya gitu ya. Jadi nggak pas dibalikin bayar lagi. Nggak, udah sekali aja. Itu berproses terus sampai sampai sesuai dengan ketentuan baru dikeluarkan. Gitu ya. Oke, ada lagi. Eh, izin Ibu sama terkait CV pembimbing Ibu. Mm-mm. Itu nanti kita koordinir langsung sama pembimbingnya Ya. atau bagaimana Ibu? Dan untuk CV pembimbing ini apakah Masing-masing pembimbing, masing-masing mahasiswa minta ke pembimbingnya bahwa oh, untuk salah satu proses aja etik butuh CV pembimbing, itu ya. iya Insya Allah berarti punya pembimbing pasti punya. oh iya baik Ibu berarti untuk template CV pembimbing udah diserahkan ke pembimbingnya masing-masing ya Ibu ya. Jadi Kalau CV ya karena sudah punya apa protap di Simlip Takap penelitian, biasanya mereka punya udah. Jadi kita nggak akan utak-utik CV-nya yang mereka punya itulah yang kalian upload. Ya. iya baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terus yang perlu saya ingatkan lagi, untuk lainnya dokumen boleh PDF kecuali 7 self assessment ya. Itu harus Word ya. Kalau nanti masih dibuat PDF, oh, boleh aja buat PDF tapi Word-nya juga disertakan ya. Karena kalau itu tidak diberikan kita susah juga ya kalau mau bantu untuk di convert. Ya kalian aja nggak usah dibuat PDF gitu ya. Oke? Naswa sudah bisa menjawab? Bu Ita izin Ya, Bu Nadia. ini apa mau bertanya, tapi Nadianya masih di jalan. Oh Habis ya. bimbingan, jadi mungkin agak noise, Bu. Um, Mm-mm. ini ada beberapa mahasiswa yang bertanya kemarin terkait dengan kuesioner, Ibu. Jadi ada beberapa mahasiswa yang belum mendapatkan izin atau sudah menghubungi ke yang punya kuesionernya, tapi belum ada jawaban gitu, Bu. Boleh memakai kuesioner tersebut atau tidak. Nah, dari segi etik itu seperti apa, Bu? Gitu. Kemarin sih sudah sempat beberapa dosen menjelaskan ya, cuma mungkin ingin persepsi dari tim etik Ya, seperti apa gitu. eh, ya ya. Gini aja, ketika apa ketika kita menggunakan instrumen orang lain, ya nanti dikasih keterangan di situ ya proses perizinan. Tapi yang penting bahwa proses ini sudah diketahui oleh pembimbing, ya. Jadi pembimbing yang akan mengawal, ya. Nanti dari segi reviewer itu akan melihat komponen-komponen yang ada di dalam instrumen ini eh, apa tidak memiliki resiko, ya. Karena substansi mungkin tidak terlalu detail gitu kan, kalau hanya untuk perbaikan. Yang kita lihat bahwa pembimbing sudah memberikan apa pengesahan itu secara substansi, ya, itu menjadi tanggung jawab pembimbing. Yang kita lihat dari instrumen bukan instrumennya, ya, tetapi mekanisme ketika
kita peneliti memberikan inform consent itu sudah memenuhi enggak 35 butir inform consent itu ya. Tetapi prosesnya bahwa apa tadi instrumen ini masih belum ada persetujuan itu ranahnya pembimbing itu ya. Jadi pembimbinglah nanti yang akan bertanggung jawab apakah memberikan tanda tangan untuk pengesahan atau tidak ya. Itu dari segi substansi lebih ke arah sana. Yang kita lihat adalah inform consent-nya ya. Apakah sudah memenuhi tadi 35 butir inform consent. Itu Bu Nat. Baik, kita terima kasih Mm. Mudah-mudahan penjelasannya. bisa menjawab ya, clear. Serahkan aja untuk yang substansi, serahkan kepada pakar atau pembimbing untuk bisa masuk kaji etik kalau sudah ada lembar pengesahan. Itu syaratnya. Ya, Dan siap, inform Ibu. consent-nya jangan lupa yang 35 dan yang versi deskriptifnya juga di, di apa diberikan gitu ya. Ya, baik. Ya, siap Ibu. Hati-hati Bu Terima Nadia kasih. ya lagi di jalan. Iya, Bu, siap. Terima kasih, Bu Rita. Oke, masih ada lagi? Udah cukup? Oke ya, kalau misalnya sudah cukup, mudah-mudahan nanti langsung coba ya, dibuka itu mana yang perlu ditambahkan. Tadi Amar sudah mengingatkan untuk template-nya surat pernyataan itu ya, peneliti ya. Nanti kita coba lampirkan di dalamnya kita tambahkan itu. Kalau ada template-nya supaya memudahkan. Baik, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan tidak ada arah lintangan untuk proses selanjutnya setelah sempro. Sukses semua. Ya, penelitian bisa berjalan dengan aman ya tanpa ada apa pelanggaran etik ya. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Bu Neni, terima kasih. Makasih, Bu. Waalaikumsalam, Bu Ita. Nat, Terima terima kasih, Bu kasih. Ita. Iya, Mbak Bekti. Ya, kembali Ibu kasih, jalan Bu ya. Ita. Bu Neni, terima kasih. Ya, Sama-sama, Bu Nadia. Sama, Bu. Assalamualaikum. Ya, izin keluar Waalaikumsalam ya, Bu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Dadah Neni. ya.